Assalamualaikum semua, balik lagi dengan Indo Channel. Malam ini Indo mau membahas tentang janji Indo beberapa sebulan yang lalu ya, sebelum puasa, berarti 2 bulan ya. Jadi sebelum puasa itu Indo pernah beli eh, produk, 3 produk bahan makanan yang Indo janjiin akan mereview 2 minggu setelah Indo bikin video itu, dan ternyata tertunda gara-gara Indo nggak terlalu sering mengkonsumsi itu, dan sekarang Indo baru mau nge-review karena Indo pikir ya Indo udah beberapa kali makan, dan emang sih nggak tiap hari ya, tapi sering gitu. Dan produknya juga masih ada 2 produk yang masih sisa, yang satu produknya udah ada. Oke, maaf ya kalau Indo suaranya kurang jelas karena Indo lagi sariawan di sini. Jadi Indo kurang besar suaranya. Oke, produk itu yang Indo akan bahas hari ini adalah chia seed, beras jagung, sama garam Himalaya. Tapi garam Himalayanya udah habis. Karena Indo mengkonsumsi memang itu tiap hari, bukan mengkonsumsi, memakai itu tiap hari. Kalau beras jagung nggak tiap hari juga. Jadi sekarang kita langsung aja ya. Oke, yang pertama itu adalah garam Himalaya. Garam Himalaya menurut Indo, yang kemarin kan klaimnya kan untuk bagus untuk penderita darah tinggi apa segala macam kan, dan menurut Indo sih itu emang gimana ya, lumayan bagus juga karena Oke, jadi garam Himalaya itu menurut Indo memang bagus karena kita tuh make dikit aja tuh udah berasa banget kalau misalnya di makanan ya, apalagi di sayur bening kayak gitu-gitu kan. Jadi kita tuh nggak perlu pakai terlalu banyak, karena si garam Himalaya itu walaupun sedikit udah berasa banget. Jadi menurut Indo sih lumayan, jadi nggak darah tinggi juga karena kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi garam yang seperti biasa gitu, garam-garam bumbu dapur yang seperti biasa kan, yang putih itu. Kalau garam Himalaya emang cukup sedikit aja udah berasa di masakan kita. Jadi menurut Indo sih itu rekomendasi buat kalian ya. Jadi selain irit, bagus buat badan juga, dan selama Indo mengkonsumsi juga lumayan enak sih. Jadi Indo nggak terlalu banyak yang ngerasa yang tegang gitu kalau makan makanan yang biasanya asin. Oke, jadi menurut Indo secara pribadi si garam Himalaya itu Indo rekomendasi lah, karena kan ya selain irit juga buat di kantong kita ya sebagai ibu rumah tangga, dan lumayan buat badan kita. Jadi kita yang sering yang tegang gara-gara em, apa gara-gara sering makan makanan yang terlalu banyak garam, jadi nggak terlalu ini, udah nggak terlalu sering sering muncul yang itu ya, leher kita tegang. Dari Indo sendiri ya pribadi. Oke, lanjut ke beras jagung. Oke, beras jagung itu kan klaimnya waktu itu jadi penderita diabetes, terus untuk membantu diet juga kan. Nah, Indo berapa kali coba saat puasa, karena kebetulan Indo belinya pas udah mau puasa. Terus Indo masak saat waktu itu puasa ya. Jadi menurut suami Indo, ini dari suami Indo ya. Jadi katanya sih itu, jadi kata suami Indo, karena kan memang sengaja sih beli buat dia, buat si suami Indo kan dia udah terlalu gendut gitu kan. Dan menurut suami Indo katanya sih kayaknya nggak bagus kalau misalnya kita pakai buat puasa ya. Kalau sahur kan kadang-kadang Indo pakai ya. Terus dia bilang katanya nggak bagus, soalnya kan itu membuat kita tuh jadi cepet kenyang gitu kan. Walaupun dikit doang tapi cepet kenyang. Terus kayaknya sih belum maghrib, belum belum asar biasanya perutnya udah krenyuk 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 gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya mau konsumsi si beras jagung ini kayaknya kalau kita misalnya hari-hari biasa, kalau nggak buka puasa gitu. Jadi akhirnya Indo cuman sekali-sekali doang sih untuk masak si beras jagung ini. Dan beras jagung ini lumayan kalau buat kalian yang mau diet, emang benar-benar cepat mengenyangkan kita. Jadi walaupun hanya sedikit cepat kenyang. Dan cara masaknya pun gampang kok, bisa buat di Oke, jadi beras jagung ini bisa kita pakai untuk dikonsumsi, dimasak tuh utuh kayak gini, nggak ada campuran, atau kita campur dengan nasi putih. Kalau Indo lebih senang nyampurnya pakai nasi putih karena rasanya kayaknya kurang kurang enak sih di Indo kalau misalnya kita mau
pakai masaknya tuh utuh kayak gini sendiri gitu. Jadi akhirnya Indo campur dengan beras putih. Jadi 3 jam sebelum Indo masak itu udah dicuci, terus direndam di air, kan direndam. Terus habis itu setelah kita mau masak, 3 jam setelahnya kita masak sama kita campur dengan beras putih, kita cuci lagi bareng beras putih itu, lalu kita masak kayak biasa di magicom, di rice cooker ya. Nah, kalau khasiatnya sih cuman mengenyangkan menurut Indo ya, yang lain-lain Indo nggak rasain sih. Jadi ya mungkin lebih cocok untuk kalau misalnya kita diet ya, jadi lebih cepat kenyang, terus masuk makanannya. Beras jagung ini cocok buat kalian yang mau diet, Indo rekomendasikan juga ya. Terus lanjut kita ke chia seed. Chia seed ini klaimnya waktu itu buat diet juga, mengenyangkan dan bisa campuran ke ke smoothie, terus juga bisa buat oatmeal, bisa juga buat kalau kita bikin es buah kita masukin ke dalam, jadi kayak dia tuh hampir sama kayak biji selasi gitu loh. Jadi sebelum dikonsumsi, sebelum dicampur dengan makanan, kita rendam dulu pakai air panas gitu. Kalau Indo ya, kalau versinya Indo campur dulu pakai air panas gitu. Kalau misalnya mau naro di es buah atau apa gitu, minuman-minuman, smoothie segala macam, Indo rendam dulu pakai air panas sampai dia berbentuk kayak biji selasi, baru Indo campur ke makanan atau minuman Indo kayak gitu. Si chia seed ini selain untuk kayak minuman, es buah, smoothie, jus apa segala macam, bisa juga untuk dicampur dengan oatmeal. Kalau Indo waktu itu makanya pakai oatmeal yang warna hijau itu, nanti Indo taruh gambarnya di sini. Terus Indo pertama juga tetap naruh rendamnya pakai air panas, habis itu Indo campur dengan oatmealnya. Terus Indo campur lagi ditambah dengan pisang, boleh juga buah-buah apapun yang lembek-lembek gitulah campur di oatmealnya. Kalau Indo lebih senang pakai buah pisang karena menurut Indo sih enak gitu. Dan khasiatnya menurut Indo sejauh Indo konsumsi, Indo nggak ngerasain apa-apa sih selain kayak berasa campuran makanan biasa aja. Tapi kalau misalnya di antara kalian yang udah pernah mengkonsumsi chia seed rutin, mungkin adalah yang ngerasain khasiat. Ini review, bener-bener review jujur dari Indo. Dan kenapa Indo bilang belum ada khasiatnya, karena memang Indo nggak rutin untuk mengkonsumsi si chia seed ini. Dan kalau ini sih emang benar-benar Indo rasain sama suami, jadi kita lebih cepat kenyang. Tapi kalau chia seed benar-benar Indo belum ngerasain yang benar-benar kayak khasiatnya apa gitu, belum pernah. Lalu kalau misalnya buat kalian yang untuk diet apa segala macam, kayaknya Indo masih 50-50 lah untuk merekomendasikan ini. Itu tergantung dari kalian ya, kalau mau coba ya silakan, kalau enggak ya udah. Karena benar-benar Indo nggak rutin, jadi ya reviewnya ya kayak gitu aja. Indo nggak ngerasain apa-apa di chia seed ini, kecuali kalau si garam Himalaya sama si beras jagung itu Indo ngerasain khasiatnya. Jadi ya gitu. Jadi cuman chia seed aja yang kurang berasa di Indo ya. Oke deh, sekian dulu review dari Indo 3 bahan makanan ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Maaf kalau membosankan, karena memang Indo lagi sariawan, dan maafkan kurang enak didengar ya, maaf. Terus maafkan kalau misalnya reviewnya masih kurang atau gimana ya, karena Indo baru pertama kali untuk mereview sesuatu ya. Dan maafkan reviewnya jadi terlambat dikarenakan sesuatu hal yang ya begitulah Indo kurang rutin untuk mengkonsumsi. Jadi waktu itu Indo putuskan harus mengkonsumsi beberapa kali baru bikin review ya, karena Indo nggak tiap hari mengkonsumsi ini, sekali-sekali doang. Oke. Kalau kecuali garam Himalaya emang tiap hari karena Indo masak. Oke. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Oke.